Hang the fucking phone up. Who's there? Raz, who's there? What you doing here, Dry Eye? Halo semuanya, apa kabar para pecinta film? Semoga baik-baik aja ya semuanya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang ingin banget saya bahas, yaitu film The Gentleman. Film ini berkisah tentang seorang pebisnis marijuana terbesar di Inggris. Gimana ceritanya? Ayo sama-sama kita simak. Oke, pada awal film kita akan difokuskan pada tokoh yang bernama Mickey Person. Mickey Person ini lahir di Amerika. Dia mempunyai beasiswa Oxford. Mickey ini terlahir sebagai anak yang nakal. Dia mulai menawarkan ganja kepada teman-temannya. Ya, teman-temannya yang kaya dan kelas atas. Mickey mulai menyadarinya kalau dia tuh cukup handal dalam hal tersebut. Dia akan fokus pada ambisinya. Mickey Person diundang ke acara pesta oleh Lord Freshfield, yang merupakan sesama bandar marijuana juga. Di acara pesta, sebagian ini dihadiri oleh para bandar narkoboy kelas kakap. Di acara pesta ini, Mickey menawarkan semua aset marijuana miliknya kepada Matthew Berger seharga $400 juta. Karena Mickey berniat untuk pensiun dan menghabiskan sisa hidupnya bersama istri kesayangannya. Singkat cerita, pada saat Mickey ingin pulang dari pesta, dia dipanggil oleh rekannya karena ingin mengucapkan selamat kepadanya. Tetapi di sini terlihat Mickey yang tidak mau berjabat tangan dengan tokoh yang bernama Dave. Dave ini merupakan seorang editor tabloid Daily Print yang sukses di karirnya. Dave had gone after one of Mickey's lords, did a proper tabloid job on him. It Very comfortable in front of men. Excuse us. Well, he might just as well have pulled Dave's cock off. I do believe that was a bit of a fuck off, Dave. Well, he just fizzled like a party balloon. Karena kesal, sudah dipermalukan di acara pesta, Dave menyuruh seorang wartawan bernama Fletcher untuk memata-matai gerak-gerik Mickey sekaligus menghancurkan bisnis miliknya. important to remember who you're talking to, Dave. Oh, of course I remember. Matthew yang penasaran oleh marijuana milik Mickey pun akhirnya menghubungi Mickey dan datang bersama ke tempat tersebut. Ooh, delightful tool shed for $400 million. Is the ball peen hammer included? Of course it is. Now let me show you the nail. Betapa terkejutnya Matthew saat melihat pemandangan yang indah. Matthew berkata kepada Mickey, ia meminta harganya diturunkan, yaitu $200 juta. Namun, Mickey menolaknya, karena harganya terlalu rendah. Camola, White Widow Super Cheese. It's the new gold rush. Singkat cerita, ladang marijuana milik Mickey dibuat onar oleh sekelompok atlet MMA karena hanya ingin merekam atau membuat video yang akan diupload di media sosial. BTW, atlet tersebut ahli bela dirinya. Do you know who owns this gaff? Who are these jokers? They want our gear. Wow! Who's this cunt? John! On three, lads. Namun, hal tersebut diketahui oleh Mickey dan istrinya. Sontak, kejadian tersebut membuat Mickey menjadi marah dan langsung menyuruh Raymond, yang merupakan tangan kanan dari Mickey. How did they find it? I don't know. I'm making inquiries. Pelatih MMA tersebut juga mengetahui kejadiannya, yang membuatnya marah karena tanpa sepengetahuannya, dan langsung menyuruh anak muridnya untuk menghapus rekaman tersebut. Karena pelatih tersebut tidak ingin mencari masalah dengan Mickey. Is that what I think it is? Yeah, but the best version of it. Tell me you didn't put that fight porn online. Take it down. Now! Karena pelatih tersebut tidak ingin mencari masalah dengan Mickey, pelatih langsung mendatangi Raymond. Sebelum kejadian tersebut, pelatih juga udah kenal sebenarnya dengan Raymond, dan langsung meminta maaf kepada bosnya, yaitu Mickey. Atas kesalahan anak muridnya, Raymond berkata, apa tujuan anak muridmu membuat kekacauan ini semua? Lalu pelatih mengajak Raymond untuk mendengar langsung dari mulutnya. Right, here, steady yourself. Fuck's sake. Here, look me. Tapi si kampret ini tidak mau buka suara, dan malah melakukan hal tak tidak terduga. You alright? Where's your inhaler? Fuck!
Lanjut. Mickey mendapat kabar kalau Laura, putri dari Lord Fresh yang merupakan rekan bisnis sesama bandar, sudah 2 bulan tidak pulang. Laura itu putrinya, dan Lord Fresh meminta tolong kepada Mickey untuk mencari putrinya. Lalu Mickey menjawab, tenang aja bro, Laura bakal gue cari. Mickey langsung menyuruh Raymond untuk mencarinya. Get yourself one of these, boss. That's the plan. Everything all right? Hal tersebut diketahui oleh Raymond kalau Laura berada di apartemen bersama kawannya. As you was, boys and girls. Singkat cerita, di sini Raymond menjelaskan dirinya bekerja untuk seseorang dan maksud kedatangannya untuk mencari gadis yang bernama Laura. Raymond mengetahui kalau Laura dan kawannya sedang pesta heroin dan marijuana. Lalu Raymond mengambil marijuana tersebut dan melintingnya. One drug you should not chase, it is the dirty dragon. Now, Sambil berbicara kepada pemuda tersebut, kalau punya masalah itu cerita, jangan mengajak orang yang hal-hal negatif. Lalu membuang marijuana tersebut. Ketika Raymond mengajak Laura untuk pulang, kawannya Laura yang bernama Aslan ini melarangnya. Tetapi Laura berhasil dibawa pulang oleh Raymond. Namun, terjadi baku hantam antara kawannya Laura dan Dave, yaitu rekan dari Raymond, yang menyebabkan pemuda bernama Aslan jatuh dari apartemen. Ternyata di bawah apartemen tersebut ada sekelompok anak muda yang sedang merekam mayat dari si Aslan. Hal tersebut diketahui oleh Raymond, dan terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Pemuda tersebut mengancam Raymond akan menyebarkan video rekamannya ke pihak yang berwajib. Karena tidak ingin rekamannya tersebar, Raymond menawar sejumlah uang, tetapi rekamannya dihapus. Lalu, para pemuda tersebut menolaknya. Dan terjadi... Right! Raymond berhasil membawa pulang Laura kepada Lord Freshfield. Singkat cerita, Mickey kedatangan tamu bernama Dre Eye, yang merupakan orang suruhan George, yaitu bandar heroin yang ingin menyaingi bisnis milik Mickey. Di sini, Dre Eye mencoba untuk menyuruh Mickey menutup bisnisnya. Namun, Mickey tidak ingin ada pertumpahan darah di dalam rumahnya. Langsung mengusir Dre Eye untuk pergi. Lantas, hal tersebut membuat Dre menjadi kesal dan merencanakan sesuatu kepada Mickey. Mickey pun tidak tinggal diam, dia langsung mendatangi kediaman George. Sebelum datang, Mickey sebenarnya sudah merencanakan sesuatu kepada George, yaitu meracuni dengan segelas teh. Tetapi di sini Mickey datang dengan cara halus, seperti bertamu pada lainnya. George bertanya kepada Mickey, apa tujuannya datang? Lalu Mickey menjawab, hanya ingin minum-minum saja. George pun menawarkan Mickey minum teh. Pada saat diminum tehnya oleh George, ia memuntahkannya. Lalu Mickey tidak banyak basa-basi, langsung George untuk bilang ke Dre menghentikan rencana busuknya.
George langsung mendatangi Dreye dan menyuruh untuk tidak lagi berurusan dengan Mickey. Tetapi Dreye menolaknya karena ia masih punya dendam gegara Mickey pernah mengancam dan mengusirnya dari rumah. Dreye langsung berkhianat dan menembak kepala George. But what he did not plan on, you see. Fuck you, you old cunt! I'll piss on your grave. Was Dry Eye. Mickey yang sangat sibuk dengan urusan bisnisnya, khawatir dengan keadaan istrinya, dan langsung menelponnya. Hello, Roz. It's date night tonight. 9 p.m. You and I, River Cafe. 9 o'clock. I'll be there. Hal tak terduga terjadi. Ternyata Dreye sudah ada di dalam kediaman istrinya untuk mencelakainya. Namun di sini Mickey mencurigai keadaan istrinya yang terdengar seperti lagi terancam. Mickey langsung pergi menghampiri istrinya, membawa mobil dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Di sini Rosalind, istri dari Mickey yang terancam, lalu mengambil pistol emas kecil dan mencoba untuk mengusir Dreye. Tetapi Dreye di sini tidak takut dengan ancaman tersebut, lalu melawan. Dan ternyata Mickey yang kecelakaan masih hidup, lalu mencoba berlari dan menghampiri Rosalind istrinya. Hello, babe. Hello, love. Singkat cerita, Mickey mendapat kabar dari anak buahnya dan dikasih lihat bukti kalau Dreye dan Matthew bekerja sama untuk menghancurkan bisnis miliknya dan langsung menghampiri Matthew. Sesampainya di sana, Mickey mengasih lihat bukti ke Matthew kalau dia mencoba untuk menjatuhkan bisnisnya. Lalu Matthew berkata kepada Mickey kalau dia salah paham. Di sini Matthew mencoba mengelak karena takut terjadi sesuatu dengan dirinya. Mickey langsung menyuruh Matthew untuk memotong bagian daging miliknya. I want a pound of flesh. Pound of flesh? It matters not to me where on your anatomy it is withdrawn from. Saat Mickey ingin pulang, tiba-tiba dia dijebak oleh orang suruhan. Dave? Dave? No, Dave. Dan beruntungnya, di sini Mickey ditolong oleh atlet MMA yang pernah membuat onar di tempatnya. Dan ternyata, orang suruhan tersebut merupakan orang yang disuruh oleh bapaknya Aslan. Siapa Aslan? Itu dia pemuda yang jatuh dari apartemen. Itu semua ulah dari Fletcher yang selama ini memata-matai pergerakan Mickey. Namun, ulah Fletcher diketahui oleh Raymond yang selama ini tahu kalau Raymond sedang diikuti. Dengan sangat mudah, Raymond langsung menangkap Fletcher saat Fletcher ingin pergi. So it's Heathrow Airport, please, Terminal 3, and thence to sunny California. Buenas tardes, Fletchamondo. Now I want you to play a game with me, Fletcher.
He's got Fletcher. If you wish to be the king of the jungle, it's not enough to act like a king. You must be the king. And there can be no doubt, because doubt causes chaos and one's own demise. My queen told me that. Oke, film pun berakhir.